Halo, salam berjumpa kembali bersama dengan Watitir kali ini dalam podcast Watitir. Dan hari ini saya ingin melanjutkan tentang topik yang sudah kita kasih mulai, yaitu tentang doa. Dalam video kedua yang lalu saya menjelaskan mengapa kita perlu berdoa secara umum, dan kali ini mengapa kita perlu berdoa menurut ajaran agama kita, agama Katolik. Jadi sebelum itu mari kita saksikan video ini untuk melihat beberapa alasan mengapa kita perlu berdoa menurut ajaran Katolik. Mengapa kita perlu berdoa? Dalam ajaran agama Katolik, doa dianggap sebagai suatu hal yang sangat penting dan menjadi salah satu praktik spiritual yang paling dasar bagi umat Katolik. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa doa sangat penting dalam agama Katolik. 1. Membangun hubungan dengan Allah. Salah satu tujuan utama dari doa dalam agama Katolik adalah untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Dalam agama Katolik, Allah dipercaya sebagai Sang Pencipta yang mencintai dan peduli terhadap umatnya. Oleh karena itu, melalui doa, orang Katolik dapat berbicara secara langsung dengan Allah dan merasa lebih dekat dengannya. 2. Memohon bimbingan dan pertolongan Allah. Doa juga dianggap sebagai cara untuk memohon bimbingan dan pertolongan dari Allah. Umat Katolik meyakini bahwa Allah adalah sumber segala kebaikan dan kebijaksanaan, sehingga mereka berdoa untuk memohon bimbingan dan petunjuknya dalam mengambil keputusan dan menjalani kehidupan sehari-hari. 3. Memohon pengampunan dosa. Dalam agama Katolik, doa juga digunakan sebagai cara untuk memohon pengampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Umat Katolik percaya bahwa Allah adalah Maha Pengampun dan melalui doa, mereka dapat memohon pengampunannya dan mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. 4. Menyampaikan rasa syukur. Doa juga dianggap sebagai cara untuk menyampaikan rasa syukur atas berkat-berkat yang telah diterima. Umat Katolik meyakini bahwa segala sesuatu yang ada dalam kehidupan mereka adalah anugerah dari Allah, sehingga mereka berdoa untuk menyampaikan rasa syukur dan menghargai segala yang telah diterima. 5. Menguatkan iman. Doa juga dianggap sebagai cara untuk menguatkan iman orang Katolik. Dalam agama Katolik, iman dipercaya sebagai suatu hal yang sangat penting dan doa dapat membantu umat Katolik memperkuat iman mereka dalam Allah. 6. Menjadi sarana untuk berkomunikasi dengan Orang Kudus. Dalam agama Katolik, umat Katolik juga mempercayai bahwa Orang Kudus dapat membantu mereka dalam doa. Oleh karena itu, umat Katolik juga berdoa untuk memohon bantuan dari Orang Kudus sebagai perantara untuk membawa doa mereka ke hadapan Allah. 7. Mengungkapkan permintaan dan keperluan. Selain memohon bimbingan dan pertolongan, doa juga merupakan cara bagi umat Katolik untuk mengungkapkan permintaan dan keperluan mereka. Umat Katolik meyakini bahwa Allah mendengar doa mereka dan meresponnya dengan kasih sayang dan kebijaksanaannya. Dalam kesimpulannya, doa sangat penting dalam agama Katolik karena dapat membantu umat Katolik membangun hubungan yang lebih dekat dengan Allah, memohon bimbingan dan pertolongan darinya, memohon pengampunan dosa, menyampaikan rasa syukur, menguatkan iman, dan menjadi sarana untuk berkomunikasi dengan para kudus atau Santo-Santo. Oke, baiklah, bagaimana menurut Anda? Yang paling saya suka alasan dia adalah yang pertama, yaitu membangun hubungan dengan Allah. Ya, kita sebagai manusia kita meyakini bahwa kita ini diciptakan menurut rupa dan gambar Allah Sang Pencipta itu. Namun kita juga sering bertanya bahwa seperti apakah kegambaran dan kerupaan kita dengan Allah itu? Apakah memang seperti begini, ada hidung, ada mata, ada telinga? Nah, saya sendiri tidak dapat menjelaskan bagaimana seperti apakah kegambaran dan kerupaan, tetapi Allah itu adalah segalanya. Dia memang ada mata, ada mulut, ada telinga, tapi dia segalanya, maha segalanya. Jadi dalam doa itu kita berkomunikasi dan berrelasi dengan Dia yang asal kita, asal dari keserupaan dan kegambaran kita. Namun kita juga bertanya,
seperti apakah dan dalam hal apakah kita ini serupa dan segambar dengan Allah? Nah, ini saya akan jelaskan dalam video yang lain. Oke? Jadi membangun hubungan dengan Allah, karena sesungguhnya kita yang diciptakan oleh Allah itu memiliki kerinduan yang terdalam di dalam diri kita yang tidak pernah terungkapkan oleh kata-kata mulut kita ataupun tindakan kita, tetapi ada di dalam diri kita yang selalu kita abaikan, selalu tenggelam dengan kesibukan kita, tenggelam dengan pikiran kita sendiri, tenggelam dengan keinginan-keinginan yang tidak teratur, tenggelam dengan keegoan kita. Namun di dalam diri kita memiliki kerinduan untuk mau menyapa Dia yang adalah asal dari kita, yang dari Dia kita mendapatkan segala sesuatu. Maka kalau kita betul-betul menghayati doa yang kita lakukan, itu dia kita berkomunikasi, kita berrelasi dengan Dia, Allah Pencipta. Nah, di dalam relasi itu banyak manfaat yang akan kita peroleh. Yang pertama, kita akan memperoleh kedamaian di dalam diri kita, karena kerinduan kita itu rasa terpuaskan melalui doa kita. Karena itu kalau kita berdoa, jangan terburu-buru, jangan kalang kabut begitu. Tapi biarlah kita masuk dalam suasana hadirat Tuhan, dalam suasana hening, dalam keadaan aman, damai dan tenang, dan kita berdoa di sana. Dan dengan cara itu kita dapat sungguh-sungguh merasakan bahwa kita sedang bersama-sama dengan Allah Bapa Pencipta kita. Nah, hubungan relasi inilah yang akan membuka cakrawala di dalam diri kita dan membuka segala saluran berkat dan rahmat ke dalam diri dan hidup kita. Oke? Jadi beberapa alasan mengapa kita perlu berdoa menurut ajaran agama kita ini, bagaimana menurut Anda? Atau apakah ada alasan yang lain menurut pengalaman Anda? Anda boleh kongsikan di ruangan komen. Oke? Itu saja untuk hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, jumpa lagi next video.